Hai, halo. Jadi kali ini aku mau ngomongin terkait BESS atau BESS atau Battery Energy Storage System, yaitu sistem penyimpanan berbasis baterai. Namun kali ini yang mau aku ngomongin ya bukan baterai kecil atau kayak power bank atau baterai laptop atau baterai HP, tapi baterai untuk satu kota. Baterai yang levelnya itu skalanya itu level kota atau bahkan provinsi atau bahkan negara bagian. Jadi si BSS ini atau yang skalanya masif, BSS yang masif ini untuk apa sebenarnya? Nah, aku mulai dari upaya ya umat manusia untuk mencapai fully new and renewable energy. Jadi energi yang baru dan terbarukan. Dan tentunya kita ngomongin sustainable energy, energi berkelanjutan yang ya kita ngomongin sustainability atau keberlanjutan. Nah, tapi kalau kita ngomongin sustainability atau sustainable renewable energy, kita juga pasti ngomongin terkait integrasi. Kenapa? Karena berbeda landscape alam, berbeda lokasi, berbeda geografi, biasanya potensinya itu beda-beda. Ada yang lebih cocok untuk angin, ada yang lebih cocok untuk panel surya, ada yang lebih cocok untuk bendungan dibuat hydropower PLTA, ada yang dibuat untuk tenaga ombak dan macam-macam. Jadi dari berbagai lokasi ini dan berbagai jenis sumber energi, integrasi itu bikin sakit kepala, bikin pusing kepala, tapi ya tugas atau tantangan yang harus diselesaikan kan itu terkait integrasi dari berbagai jenis generator atau reaktor gitu kan. Nah, dan berbeda dengan misalnya pembangkit listrik tenaga nuklir atau tenaga batu bara atau minyak atau gas yang biasanya itu sangat-sangat terkonsentrasi. Ya kan, sangat-sangat terkonsentrasi. Kalau di kota kalian atau di provinsi kalian ada pembangkit listrik tenaga batu bara, tenaga ya bahan bakar fosil lah, atau bahkan ya kalau di luar negeri kalau kalian pernah lihat reaktor nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir, itu lokasinya di satu lokasi itu aja udah gitu. Tapi kalau kalian lihat di beberapa foto lah, misalnya terkait pembangkit listrik tenaga angin dengan wind turbine, kincir angin, turbin angin, atau tenaga matahari, solar cell, solar panel, itu kayak bukit demi bukit, gunung demi gunung, itu apalagi ada yang di laut gitu kan, sampai laut sampai sejauh mata memandang itu diisi oleh kincir angin atau panel surya. Jadi secara lokasi memang udah sangat-sangat besar. Jadi nggak sepadat kalau misalnya ya nuklir atau batu bara atau gas atau yang bahan bakar fosil secara luas geografi. Jadi integrasi itu sangat-sangat penting. Bisa jadi tantangan, tapi ya karena penting ya harus dipecahkan mau gimana pun. Nah, di beberapa negara yang sudah maju, lebih tepatnya di beberapa provinsinya yang sudah maju atau negara bagiannya yang maju atau beberapa kotanya yang sudah sangat maju, mereka itu sudah sampai di tahap bahwa output energi maksimal puncak dari kincir-kincir anginnya atau dari panel suryanya atau dari bendungan-bendungannya itu sudah melebihi dari kebutuhan listrik di kota mereka atau di provinsi mereka. Nah, namun ada satu kelemahan di renewable energy, terutama yang angin dan yang sinar matahari. Yaitu apa? Kita ngomongin angin. Angin kadang kencang-kencang banget, kadang gak ada sama sekali, gak bertiup apa-apa. Matahari kadang bersinar terik, kadang-kadang gak bersinar. Bukan gak bersinar sih, bersinar cuma gak nyampe karena lagi malam. Udah malam, hujan lagi gitu kan. Ya gak ada sinar matahari kan gitu. Nah, jadi kadang tinggi-tinggi banget, kadang rendah-rendah banget sampai 0 gitu. Nah, jadi tadi aku bilang gitu kan bahwa beberapa kota itu output energi listrik dari renewable energy sudah melebihi dari kebutuhan mereka. Iya, tapi itu kita ngomongi potensi. Potensinya pun potensi yang maksimal, yang paling puncak. Peak of the peak, maximum of maximum, dan itu kita ngomongin potensi atau potensial. Potensinya lah, kan gitu. Tapi itu tadi kadang ada banyak banget, kadang nggak ada sama sekali gitu.
Misalnya apa? Lagi malam hari, udah jelas tidak ada sinar matahari, dan malam hari yang tidak ada angin bertiupnya. Nah itu gimana? Kincir angin nggak jalan, solar panel juga nggak jalan gitu. Ya kan, nggak beroperasi mau kincir angin maupun solar panel. Nah, jadi bagaimana cara untuk meningkatkan stabilitas dan keseimbangan dari grid yang terintegrasi tadi? Ya kan? Ya, kita ngomongin how to improve grid stability and balance, dan juga ya integration ya, integrated gridnya. Ya kita ngomongin penyimpanan jatuhnya. Artinya ketika tidak ada matahari tadi, ketika tidak ada angin bertiup, ya kita harus punya semacam power bank lah. Tapi power bank ini level kota. Power banknya ini satu lokasi, satu site, satu situs, satu lokasi yang mempower banki 500.000 orang. Dan ini ada di beberapa tempat di Amerika tuh sangat-sangat masif dalam hal battery site ini, BESS ini, battery energy storage system ini. Bahkan ada di California dan di Texas itu yang satu kota itu isinya beberapa ratus ribu orang. Kalaupun gak ada listrik sama sekali, itu mereka bisa satu kota itu tetap ada listrik selama beberapa jam. Bayangin, katakanlah 100.000 orang dalam 1 jam, atau 300.000 orang selama 4 jam. Itu di California dan di Texas itu ada beberapa situsnya terkait hal itu. Dan ya sebetulnya ide dari BESS ini mungkin inspirasinya itu ada secara klasik dari yang namanya itu PSH. Jadi itu adalah metode di mana kalau sebuah hydropower atau PLTA, ketika listrik yang dibutuhkan oleh konsumennya, misalnya suatu kota atau suatu provinsi, ketika kota atau provinsi itu listrik yang dibutuhkan mereka tidak lebih besar atau ya lebih kecil daripada output listrik dari si hydropower PLTA tadi, maka selisihnya itu digunakan untuk memompa lagi air dari bawah ke atas. Jadi ada semacam waduk kedua, waduk sekunder, waduk yang kedua lah, waduk di sampingnya. Jadi ketika ada selisih energi, itu air dari bawah dipompa ke atas. Nah, suatu saat misalnya ada musim kemarau, atau sungai lagi kering, atau lagi jarang hujan atau apalah gitu kan. Ya bukan cuma si bendungan utama si PLTA si hydropower aja, tapi waduk sekundernya, waduk eksternalnya, waduk yang keduanya tadi juga bisa jadi sumber energi. Dan ini namanya apa? Ya di fisika kita belajar kan, energi potensial, potensi. Jadi selisih dari PLTA dan kota yang dilayani tadi, itu selisihnya itu dipakai untuk memompa air ke atas lagi. Itulah si PSH tadi. Jadi PSH tadi ada semacam waduk dibuat di ketinggian yang ya lumayan tinggi, baru nanti dia dibuka. Jadi ya sifatnya seperti bendungan gitu, atau seperti air terjun, dan itu nanti bisa bisa menciptakan, menghasilkan energi listrik, electric energy, electric power. Dan berdasarkan energi potensial itu, energi yang disimpan di tempat tinggi yang nanti dijatuhkan sehingga ada energi potensial karena ada gravitasi, jadi jatuh ke bawah dan bisa muter turbin. Sebenarnya potensi atau menyimpan energi ini yang mungkin ya. Tapi sepertinya juga ya, inilah ide atau cikal bakal secara klasik untuk si BESS tadi. Cuma ya BESS ya mungkin kita lihat bahwa nggak semua tempat ya bisa tiba-tiba dibangunin waduk gitu kan, nggak semua tempat tiba-tiba bisa dibangunin bendungan, waduk apa gitu ya, nggak semua. Beberapa tempat ya mungkin jauh lebih efisien dan lebih efektif kalau ada beberapa hektar atau beberapa ekar itu dibuat menjadi baterai raksasa. Dan beberapa mimpi terkait BESS ini adalah mungkin ada satu kota yang dia itu populasinya sekitar 1 juta orang, dan kalaupun ada bencana alam misalnya badai itu gempa atau apa, tetap ada baterai untuk menyalakan listrik satu kota yang berpopulasi 1 juta orang tersebut selama 1 hari, atau selama 20 jam, 24 jam, 25 jam, atau 30 jam. Well, itu PR juga bagi Indonesia sih. Bagaimana menurut kalian?